Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para fans timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar klub voli ataupun tim voli yang saat ini bertanding di Proliga 2025, khususnya para penggemar Jogja Falcon. Gimana melihat performa atau permainan yang ditunjukkan oleh para pemain Jogja Falcon di dua pertandingan awal Proliga 2025 musim ini? Banyak volimania yang kaget atau bahkan tidak menyangka karena permainan yang ditunjukkan oleh Jogja Falcon ternyata tidak sesuai harapan. Meskipun demikian, ada juga para volimania yang mengaku tidak kaget ketika melihat performa yang ditunjukkan atau dipertontonkan oleh Jogja Falcon, karena Jogja Falcon itu adalah tim yang baru dibentuk dan para pemainnya itu merupakan mayoritas pemain muda yang disiapkan oleh PBVSI untuk bertanding di kejuaraan dunia under 21 tahun 2025 ini. Jogja Falcon sendiri itu sudah menjalani dua pertandingan dan dua-duanya itu dilalui oleh Sabina Altin Bekova dan kawan-kawan dengan kekalahan yang telak yaitu 0-3. Jadi di pertandingan pertama, Jogja Falcon itu dipaksa mengakui ketangguhan Jakarta Electric PLN dengan skor 0-3. Dan setelah itu, Jogja Falcon yang diperkuat oleh Pascalina Mahuse itu juga dipaksa mengakui kehebatan Bandung BJP Tanda Mata dengan skor yang sama yaitu 0-3. Nah, selain hasil yang didapatkan oleh Jogja Falcon, ini ada pertanyaan besar dari para volimania mengenai satu pemain Jogja Falcon yang sebenarnya direkrut oleh manajemen Jogja Falcon untuk menghadapi Proliga 2025. Pemain itu adalah Ajani Zahra yang sebenarnya diplot menjadi middle blocker untuk Jogja Falcon di Proliga 2025 ini. Meskipun demikian, ternyata Ajani Zahra itu tidak mendapatkan kesempatan menit bermain ketika Jogja Falcon itu menghadapi Jakarta Electric PLN dan juga Bandung BJB Tanda Mata. Kalau kita bedah satu persatu, ketika Jogja Falcon menghadapi Jakarta Electric PLN, saat itu pemain yang berposisi sebagai middle blocker yang diturunkan oleh pemain Jogja Falcon itu adalah Larasati, kemudian juga ada Fani dan juga ada Azizah. Nah, tiga pemain ini juga kembali bermain ketika Jogja Falcon itu dikalahkan oleh Bandung BJB Tanda Mata di pertandingan kedua yang mereka jalani di Proliga 2025 ini. Sementara itu, nama Ajani Zahra sendiri tidak masuk ke dalam DSP yang dimasukkan atau diterjunkan oleh pelatih Jogja Falcon untuk menghadapi Jakarta Electric PLN dan juga Bandung BJB Tanda Mata. Hal itulah yang membuat banyak volimania bertanya-tanya dan mereka sampai saat ini belum mendapatkan jawaban kenapa Ajani Zahra tidak dimasukkan atau tidak dimainkan ketika Jogja Falcon itu menghadapi dua pertandingan pertama Proliga 2025 ketika menghadapi Jakarta Electric PLN dan juga Bandung BJB Tanda Mata. Nah, selain kita harus membicarakan mengenai kenapa Ajani Zahra itu tidak mendapatkan kesempatan bermain dan juga tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain atau DSP Jogja Falcon di dua pertandingan awal Proliga, kita juga akan membahas mengenai profil Ajani Zahra sendiri. Ini sebenarnya merupakan hal yang sangat menarik karena apa? Ajani Zahra sebenarnya sebelumnya itu dirinya sempat berkarir di Liga Australia bersama NSW Ponik. Nah, untuk menghadapi Proliga tahun 2025 ini, manajemen Jogja Falcon akhirnya mendatangkan Ajani Zahra dari Australia untuk memperkuat Jogja Falcon khususnya di posisi middle blocker. Ajani Zahra sendiri, kalau dari literatur yang saya baca, terutama saya baca di berita1.com, dirinya itu merupakan anak artis senior yaitu Pak Kuita Wijaya. Selain itu juga Ajani Zahra itu merupakan cucu dari Martina Wijaya. Para penggemar olahraga Indonesia atau insan olahraga Indonesia tentu sudah tidak asing dengan nama Bu Martina Wijaya karena beliau itu merupakan mantan atlet tenis atau mantan petenis di Indonesia. Selain itu juga Bu Martina Wijaya itu pernah menjadi ketua umum PPPLT pada tahun 2000-an silam. Nah, dengan riwayat seperti itu tentu saja darah atlet atau darah olahraga itu sudah mengalir sangat deras di dalam tubuh Ajani Zahra karena neneknya itu merupakan mantan atlet di Indonesia dan juga mantan ketua umum PBPLT. Nah, Ajani Zahra sendiri ternyata tidak mengikuti jejak neneknya yaitu Bu Martina Wijaya untuk menekuni dunia tenis, tapi Ajani Zahra itu justru memilih untuk bermain voli.
Nah, Ajani Zahra sendiri ketika masih belia atau masih muda, dirinya itu sempat membela klub Maluku Jakarta sebelum akhirnya dirinya itu melanjutkan pendidikannya atau melanjutkan studi di Australia. Nah, selama di Australia ternyata Ajani Zahra itu tidak kekurangan gairah atau tidak kehilangan antusiasme untuk menekuni bola voli yang memang sudah menjadi quote-unquote jalan hidupnya. Ketika dirinya itu sedang berada di Australia dan sedang menempuh pendidikan di sana, Ajani Zahra itu bergabung dengan NSW Ponik. Nah, NSW Ponik sendiri yang dibela oleh Ajani Zahra itu memang bertanding di level-level yang ada di kompetisi di Australia, dan sampai akhirnya manajemen Jogja Falcon itu memutuskan untuk menarik Ajani Zahra untuk memperkuat tim menghadapi Proliga tahun 2025 ini. Nah, sebelum bertanding di Proliga 2025, sebenarnya Ajani Zahra itu memang sudah diplot atau sudah diterjunkan ketika Jogja Falcon itu bertanding di turnamen voli atau kejuaraan voli yang judulnya atau titelnya itu adalah Jogja Volley Cup tahun 2024. Jadi turnamen Jogja Volley Cup 2024 sendiri itu diselenggarakan di Gor Pangukan yang ada di Sleman, dan saat itu Jogja Falcon itu bertanding dengan beberapa klub voli atau tim voli yang ada di Yogyakarta. Selain Jogja Falcon, saat itu Jogja Volley Cup tahun 2024 itu juga diramaikan dengan penampilan dari Baja, Ganevo, dan juga dari Yuso Jogja. Nah, saat itu Ajani Zahra itu dimainkan di 2 pertandingan awal ketika Jogja Falcon itu bertanding di Jogja Volley Cup tahun 2024. Para penggemar voli Indonesia, khususnya para volley-mania yang ada di Jogja tentu sudah tahu bahwa pada akhirnya Jogja Falcon itu berhasil menjadi juara di Jogja Volley Cup, dan tentu saja gelar juara itu memang sangat wajar kalau kita melihat dari komposisi pemain yang dimiliki oleh semua tim termasuk Jogja Falcon, Baja, kemudian Ganevo, dan juga Yuso yang bertanding di Jogja Volley Cup tahun 2024. Kita ketahui bahwa Jogja Falcon yang diisi oleh para pemain timnas junior Indonesia itu memang kemampuan para pemainnya itu bisa dikatakan lebih bagus atau lebih matang dibandingkan para pemain yang menghuni Baja, Ganevo, dan juga Yuso Jogja. Nah, sampai saat ini sekali lagi kita memang harus menunggu apakah nantinya Ajani Zahra itu akan dimainkan oleh Jogja Falcon untuk menghadapi pertandingan demi pertandingan selanjutnya di Proliga 2025, karena tentu saja kewenangan itu mutlak ada di tangan pelatih. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai keputusan pelatih Jogja Falcon yang tidak memasukkan Ajani Zahra ke dalam DSP atau daftar susunan pemain menghadapi Jakarta Electric PLN dan juga Bandung BJP Tanda Mata? Silakan tulis di kolom komentar. Kita berdoa agar Jogja Falcon performanya semakin baik dan syukur-syukur bisa untuk menebus kedua kekalahan yang sudah mereka alami atau sudah mereka dapatkan di awal musim Proliga 2025 ini. Tidak lupa kita berdoa agar Timnas Voli Indonesia mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games tapi juga di level Asia dan juga di level dunia suatu hari nanti. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.